Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah mabadah, sahabat AR News dan sahabat PWI Laskar Sabilah dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat, ada beberapa orang yang menggoreng soal isu soal tindakan PWI Laskar Sabilah bersama Den Sudibyo, yakni eksekusi makam di daerah Campur Darat kemarin. Dan itu ada beberapa orang yang memang sengaja menggoreng ini agar membangkitkan kemarahan masyarakat gitu ya. Namun tidak sedikit juga dan bahkan banyak masyarakat Tulungagung yang mendukung aksi tersebut, karena mereka sebenarnya sudah banyak yang resah dengan adanya makam-makam palsu, akan tapi tidak berani berbuat apa-apa, tidak berani bertindak apa-apa, hanya ngelus dodo istilahnya wong Jawa ya. Maka dari itu perlu saya luruskan di sini bahwa tindakan yang dilakukan oleh PWI Laskar Sabilah yang kemarin dibilang itu ilegal ada yang bilang itu ilegal karena tidak sesuai dengan prosedur bahkan katanya tidak izin kepada aparat. Ada juga yang bertanya, yang sekedar bertanya, sudah izin aparat apa belum, itu tinggal kok main bongkar-bongkar aja gitu ya. Mungkin itu adalah dari kelompok-kelompok yang istilahnya setuju dengan adanya makam tersebut, tapi tidak tahu bahwa makam itu adalah makam palsu, makam kosong, makam yang tidak ada apa-apanya gitu ya. Jadi begini teman-teman saya jelaskan runtutannya kronologinya. Ada tamu dari Trah Keraton Ngayogyakarta yang bernama Den Sudibyo Den Sudibyo ini datang ke Tulungagung karena mendapatkan informasi bahwa ada makam yang namanya itu dicangkokkan kepada leluhur beliau gitu lah ya. Akhirnya karena unggahan tersebut itu ada di media sosial, kemudian di screenshot semuanya dan bertanyalah ke sini siapa orang ini, siapa foto yang ada di sini. Oh, kemudian kami tunjukkan bahwa itu adalah Gus Maktum. Akhirnya beliau mengajak untuk diantarkan kepada Gus Maktum untuk klarifikasi tentang kebenaran makam-makam yang muncul seperti yang dikabarkan lewat Facebooknya Gus Maktum gitu ya. Dan kami antarkan ke sana beserta teman-teman yang lain. Ada kurang lebih 1 jam bertamu di sana. Debat agak alot di sana akan tapi akhirnya Gus Maktum berbesar hati kemudian mengakui kalau beliau bersalah dan mengakui bahwa unggahan-unggahan itu adalah unggahan beliau karena ketidaktahuan beliau gitu ya. Terus akhirnya beliau meminta maaf dan beliau setuju ketika ditanya itu bagaimana tentang pelurusan sejarah-sejarah atau makam-makam ini ketika kita luruskan sesuai dengan data dan fakta. Kemudian Gus Maktum mengatakan kalau memang itu untuk pelurusan dan untuk kebenaran suatu kebenaran sejarah, maka beliau monggo gitu mempersilahkan dalam artian semacam itu. Dan akhirnya Gus Maktum membuat video klarifikasi di depan kami, video klarifikasi kemudian direkod seperti halnya yang sudah beredar di sosial media klarifikasi beliau. Dan keesokan harinya Den Sudibyo mengajak untuk eksekusi makam karena beliau tidak ada waktu lagi kecuali 1 hari, tinggal 1 hari di sini. Akhirnya beliau minta diantarkan sama teman-teman PWI beserta anggota PWI dan juga ada salah satu anggota dari kepolisian untuk menemui kepala desa waktu itu di Balai Desa Campur Darat ke sana, kemudian menjelaskan kepada kepala desa, dijelaskan bla 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 bahwa makam itu intinya gitu bahwa makam itu adalah makam palsu, makam yang tidak ada dalam data manuskrip keraton atau kerajaan Yogyakarta itu nggak ada. Nama itu fiktif karangan belaka yang dicangkokkan kepada leluhur daripada Den Sudibyo. Walakhir karena penjelasannya memang benar, kemudian kepala desa juga mengizinkan agar apa? Agar
30-40 tahun yang akan datang, anak cucu kita itu tidak tertipu oleh sejarah-sejarah palsu, oleh makam-makam palsu. Karena tujuannya emang jelas banget kalau menurut saya ya. Tujuan adanya makam-makam palsu untuk apa? Ya 30 tahun, 40 tahun yang akan datang itu akan diziarahi banyak orang yang kemudian dijadikan wisata religi. Jahat kan? Jahat apa enggak? Palsu, karena begitu loh. Kalau yang asli monggo silahkan. Itu loh. Karena menurut masyarakat setempat di situ cuma ada satu makam awalnya ya, cuma ada satu makam, tiba-tiba bertambah makam-makam itu, tiba-tiba muncul ada namanya ini, dan itu bukan makam baru ya. Dalam artian bukan makam baru, bukan nama-nama, bukan orang yang baru dikuburkan, bukan, akan tapi muncul Fulan bin Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan bin Fulan, semacam itu. Dan itu semuanya mengarah kepada Trah Mataram gitu loh ya. Makanya dari pihak Mataram, yaitu Den Sudibyo sebagai alap-alap Mataram, tidak terima dengan hal itu. Akhirnya kemarin dilakukan pembongkaran, dan pembongkaran itu sekali lagi sudah minta izin kepada masyarakat, sudah minta izin kepada kepala desa, sudah didampingi juga oleh aparat kepolisian gitu loh ya. Jadi ada yang datang di situ, aparat kepolisian, bukan tidak tahu, bukan, bahkan dari hari pertama Den Sudibyo datang itu sudah ada gitu loh ya. Sudah diketahui dan sudah selalu didampingi beliau, bahkan di tempat Gus Maktum pun juga didampingi oleh aparat kepolisian gitu ya. Kenapa kok harus dibongkar? Ya karena kita tidak mau. Yang pertama, tujuan PWI Laskar Sabila, kita tidak mau anak cucu kita nantinya termakan oleh sejarah-sejarah palsu, oleh makam-makam palsu yang diciptakan. Demikian juga dari Den Sudibyo selaku alap-alap Mataram, yaitu dari Trah Mataram, juga tidak mau kalau ada yang mencangkokkan makam yang dicangkokkan kepada leluhur beliau gitu loh ya. Jadi jangan kemudian dipelintir, ini belum ada izin, ini belum itu, enggak. Bahkan bapak-bapak yang ada dalam video yang ikut serta membongkar makam itu adalah orang terdekat dari makam tersebut gitu loh ya. Jadi jangan salah paham. Tujuan kita tidak buruk. Tujuan kita untuk masa depan anak cucu kita agar tidak terbodohi oleh sejarah-sejarah yang diciptakan, sejarah-sejarah palsu yang diciptakan gitu loh ya. Makanya ayo masyarakat dimanapun jenengan berada, ketika ada hal-hal yang ganjil ya, yang sekiranya dulu nggak ada makam, tiba-tiba ada banyak sekali makam, maka ayo kita sama-sama memperjuangkan demi kepentingan negeri kita, demi kepentingan anak cucu kita, generasi penerus bangsa ini jangan sampai dibodoh-bodohi gitu ya. Oke, jadi ya sudah jelas ya, intinya eksekusi makam kemarin itu benar-benar sudah melalui prosedur yang ada gitu ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.